Ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa qul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, puja serta puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini, kita masih diberikan kesempatan untuk bermuajahah serta tolabul ilmi di kajian rutin mingguan atau pekanan ya, pekanan sahabat Hijrah West setiap hari Ahad. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengikuti kajian-kajian ini, insyaallah, amin. Saudara-saudaraku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi kali ini adalah tentang masalah penyakit yang sebenarnya ya, COVID ya. Kami akan memulai dengan kita paham bahwasanya kebutuhan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi keniscayaan akan mempunyai kebutuhan. Baik kebutuhan akan sandang, pangan, dan kebutuhan akan pendidikan dan sebagainya. Tapi apakah pada saat kita lapar terus kita makan apa saja? Tentu tidak jawabannya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatur apa yang harus kita makan. Tentu sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu halalan thayyibah. Orang-orang beriman, makanlah yang halal dan yang baik gitu. Jadi seperti itu. Pun begitu pun dengan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Dengan saya butuh modal untuk usaha. Terus bagaimana cara mendapatkan modal tersebut? Apa harus mencuri, minjem uang, atau harus bagaimana? Tentu harus sesuai dengan syariat semuanya. Harus dengan syariat, yaitu harus mencari bagaimana caranya secara syariat untuk mendapatkan uang tersebut. Karena sesungguhnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya sesungguhnya harta itu haram kecuali didapatkan dengan cara yang halal gitu. Jadi kita diharamkan oleh Allah untuk mengambil harta orang lain kecuali dengan perniagaan atau dengan minjam seperti itu. Dan tentu minjamnya pun nggak boleh sembarangan, nggak boleh tidak sesuai dengan syariah. Artinya saya minjam kepada seseorang terus dengan akad saya minjam, nanti Abu Fatih kalau 1 tahun kembali harus ada lebihannya 100.000, sumpamanya pinjamnya 1.000 harus kembali 1.100, itu udah batil, nggak boleh. Itu juga dengan hal seperti itu pun nggak boleh. Artinya adalah riba, nggak boleh. Nah artinya adalah bahwasanya segala sesuatu yang kita makan, yang kita minum, yang kita pelajari itu harus dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi kasusnya pada saat itu ada di Wuhan, yaitu ada makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu asal muasal daripada virus COVID-19 itu kan flashback ke belakang bahwasanya ada binatang namanya wud-wud ya. Itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mutlak diharamkan untuk dimakan. Ternyata bagi penduduk Wuhan itu dijadikan menu utama di sana, yang akhirnya adalah menyebabkan suatu keburukan yang terjadi, yang menimpa. Bahkan keburukan tersebut bukan saja menimpa penduduk sekitar Wuhan,
tetapi sekarang sudah menimpa seluruh dunia menjadi pandemi. Sehingga dengan pandemi ini, dengan penyakit itu, dengan virus itu, menyebabkan hubungan sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, pekerjaan, semuanya tergantikan atau tidak seperti biasanya gitu. Seperti biasanya kita taklim sekarang ini kan tetap offline gitu. Tapi karena adanya virus ini, kita jadi nggak boleh offline. Kita harus menggunakan media yang ada seperti ini, Zoom, media online. Terus biasanya kita kalau bekerja, mau kerja berapa jam saja nggak masalah gitu, atau mau kerja setiap hari nggak masalah. Tapi pada saat ada pandemi, ternyata dengan aturan pekerjaan kita nggak boleh kerja gitu. Khusus di daerah LGA itu nggak boleh kerja selama 2 minggu waktu kemarin itu. Bahkan sampai sekarang ini baru mulai rilis, boleh mulai normal itu starting insya Allah pekan depan, yaitu sejak hari Senin. Sejak hari Senin itu udah mulai normal. Nah, ini dari segi biasanya kita ngomong sama orang tua itu bisa pulang, Pak, Mak, kita pulang nanti. Ternyata nggak bisa sekarang dengan aturan karantina dan sebagainya, dan menyebabkan kita susah untuk pulang. Dan bahkan sampai ada yang meninggal daripada keluarga kita tidak bisa pulang. Tidak bisa pulang, dan kita hanya bisa memberikan doa dari sini, hanya memberikan support yang sebesar-besarnya dari sini, hanya seperti itu. Tidak bisa serindu-rindunya kita dengan orang tua kita, sesayang-sayangnya kita dengan ayah dan ibu kita, dan ponakan kita, saudara-saudara kita, tidak bisa ketemu. Ini dahsyatnya virus ini ya, virus yang disebabkan oleh virus Wuhan, terus COVID-19 ya. Dan semuanya dalam bernegara, hubungan negara, biasanya hubungan bilateral itu tidak ada masalah, penerbangan gitu, terus pertukaran pelajar, terus sebagainya, itu tidak ada masalah. Tetapi dengan adanya COVID-19 ini terhalang semuanya tidak bisa. Penerbangan ke Indonesia diharamkan lah, ibaratnya seperti dilarang. Kalau tetap maksa, pemerintah akan mengatakan resiko ditanggung sendiri. Begitupun ke negara-negara lain, seperti ke New Zealand sekalipun. Bahkan kita keluar state aja nggak bisa. Nah, dalam peribadatan bagaimana? Dalam peribadatan lagi kita lebih susah lagi. Sholat yang biasa kita di masjid nggak bisa ke masjid. Dengan lockdown kita tidak bisa ke masjid. Yang biasa sholat 5 waktu ke masjid, subuh itu paling enak pergi ke masjid, nggak bisa pergi ke masjid. Bahkan yang kewajiban yang utama bagi seorang laki-laki untuk mengadakan sholat Jumat itu pun tidak bisa dilaksanakan. Sampai ada beberapa teman-teman itu mau sholat Jumat itu seperti mencuri gitu, mencuri keadaan. Harus menghindari polisi, harus ngumpet, bersembunyi gitu, seperti itu. Ini efek daripada COVID-19. Bahkan yang mau menjalankan haji tidak bisa. Bahkan haji di cancel dari tahun 2020 sampai 2021 kita tidak ada haji. Padahal orang yang rindu pengen haji itu banyak sekali gitu dari kalangan kaum muslimin. Ini yang menyebabkan efek daripada dampak daripada penyakit COVID-19. Dan ini sangat menakutkan bukan saja kaum muslimin, tapi menakutkan seluruh manusia. Tetapi sesungguhnya penyakit ini adalah penyakit yang barokah untuk kaum muslimin.
Kenapa demikian? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang terkena wabah, bahkan sampai meninggal karena wabah, dia akan mendapatkan pahala syahid akhirat. Itu. Makanya pandangan kita tentang wabah ini seharusnya sesuatu hal yang baik, sesuatu hal teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekarang ini itu untuk mendapatkan syahid akhirat itu sangat dekat gitu. Tetapi bagi kebanyakan orang mempunyai pemikiran beda dengan COVID-19, terutama teman-teman kita yang ada di Indonesia atau saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Kalau orang terkena COVID-19 itu suatu keburukan. Karena apa? Karena pada saat terdiagnosa COVID-19, maka dia akan dimasukkan ke dalam ruang khusus dan tidak bisa dijenguk. Kalaupun sampai meninggal tidak bisa di say goodbye, tidak bisa dipeluk, tidak bisa dipegang, tidak bisa dimandikan. Sampai masuk ke ruang lahat baru selesai bisa dilihat. Nah itu, jadi makanya hal ini menjadi keburukan bagi saudara-saudara kita yang di Indonesia. Sesungguhnya bagi umat Islam, seperti COVID-19, seperti penyakit-penyakit yang lainnya, seperti rezeki, apa semuanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menguji manusia kan di dalam Al-Qur'an dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarati wa basyirish sabirin allazina idza asabatkum min musibatin qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Seharusnya bagaimana cara COVID itu ditanggulangi? Katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun gitu. Ini dari Allah, ya kita serahkan kepada Allah. Tapi tentu kita tidak seperti fatalistik seperti itu. Ada kiat-kiat yang Rasulullah juga sampaikan untuk menghadapi penyakit ini seperti lockdown, social distancing, melakukan 3M atau 5M itu mencegah, mencuci tangan, terus memakai masker, menjaga jarak, terus sebagainya yang 5M itu, dan itu harus dilaksanakan untuk mencegah umpamanya orang yang berada di LGE tidak boleh keluar. Itu adalah ajaran Islam, adalah ajaran Rasulullah itu. Jadi orang yang terkena seumpamanya di daerah kami di Lakemba ada wabah COVID yang sangat dahsyat sehingga banyak orang yang meninggal, maka orang yang di Lakemba itu tidak boleh keluar dan orang yang di luar tidak boleh masuk. Itu cara penanganannya seperti itu. Tapi itu semua kebaikan untuk umat Islam seharusnya gitu. Nah, ini yang akan kami bahas di sini. Penyakit apa sih yang sesungguhnya yang lebih dahsyat daripada penyakit Wuhan tersebut, atau yang penyakit atau wabah COVID-19 yang ini disebabkan oleh makhluk kecil ini. COVID-19 itu ibaratnya kalau bisa saya gambarkan itu adalah makhluk yang sangat kecil sekali. Kalau manusia itu punya kutu, kalau kutu punya kutu itu namanya bakteri. Kalau bakteri punya kutu namanya virus. Nah, untuk melihat virus itu tidak bisa menggunakan mikroskop biasa. Harus menggunakan mikroskop elektron. Nggak bisa mikroskop biasa karena pembesarannya harus 1000 kali. Di atas 1000 kali untuk melihat ini. Nah, makanya bayangkan sekecil ini virus ini bisa mengubah semua tadi tuh. Tatanan dunia yang sebegitu sudah direncanakan gagal semuanya. Saya tahun ini pulang, gak bisa pulang. Saya tahun depan pulang, gak bisa pulang. Gak tahu juga tahun depan ini bisa pulang apa tidak, wallahu alam. Bahkan sampai anak-anak kita yang mau sekolah gak bisa juga. Anak-anak sekolah kita sampai sekolah di rumah. Ini dahsyatnya nih, satu kecil virus kecil yang bisa menyebabkan heboh dunia. Ya makanya kita katakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, untuk yang kedua yaitu bahasan yang kedua yaitu
penyakit apa yang membuat yang lebih bahaya daripada ini? Karena penyakit ini udah dikatakan oleh Rasulullah dan Allah itu penyakit yang berbahaya untuk kaum muslimin. Penyakit yang berbahaya bagi kaum muslimin, tidak seperti virus Wuhan atau tidak seperti COVID-19. Kalau COVID-19 itu bisa menjadi barokah untuk kaum muslimin, bisa menjadi bahan muhasabah untuk kita gitu, bisa menjadi hal yang baik untuk kita. Sumpamanya satu contoh, biasanya kita kerja 24 jam katakan 7 hari sampai seminggu, dikarenakan ada lockdown tidak bisa kerja, kita diberikan 2 minggu untuk istirahat. Dengan waktu 2 minggu istirahat itu kita bisa baca buku, bisa menghafalkan Quran, bisa mengkhatamkan Quran gitu, bisa menambah ilmu seperti ini dengan mengadakan latihan-latihan seperti Pak Hengli baca siroh berkali-kali supaya pas performance itu lancar gitu. Begitupun yang lainnya bisa latihan untuk kultum, sumpamanya nanti next kultum itu bisa lancar seperti itu sesuatu hal yang baik untuk kita semuanya. Nah, apa yang penyakit yang kedua yang sangat dahsyat itu? Ada hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bahasanya sama, hurufnya sama, Wuhan, tapi ini Wahan. Wuhan dan Wahan itu hampir mirip ya. Jadi Wuhan dari kata Wuhan ke Wahan. Apa Wahan itu? Ini hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang sangat panjang, dari hadis riwayat Abu Daud nomor 4297 atau Imam Ahmad nomor hadis nomor 5 yaitu nomor 278, atau yang hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, ini hadisnya yaitu An Sauban, dari Sauban qala beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusikul ummamu an tada'a alaikum kama tada'a akallahu illa khos'atiha. Faqala qailun wa min kilati nahnu yauma idin, qala bal antum yauma idin kasiro walakinnakum husaan kahusai saili walayanzi anallahu min suduri aduwukum maha bata minkum wala yakdifannallahu fi kulubikumul wahan. Faqala qailu ya Rasulullah wa man wahan, qala hubud dunya wa qaryatul maut. Jadi dari Sauban, ia berkata, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hampir saja kata Rasulullah, semua bangsa-bangsa itu memangsa kalian sebagaimana orang-orang yang lapar akan hidangan. Seseorang bertanya, apakah saat itu kami sedikit ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, bal antum kasiron, bahkan saat itu kalian banyak. Dan akan tetapi kalian seperti buih di laut. Allah akan mencabut rasa takut dari dada musuh kalian, dan Allah sungguh akan mencampakkan penyakit wahan dalam hati kalian. Salah satu di antara mereka bertanya, ya Rasulullah, apa itu wahan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, hubud dunya wa qaryatul maut, cinta dunia, takut mati. Nah, hadis ini menandakan bahwasanya yang berbahaya sekarang ini adalah wahan, yaitu orang yang takut meninggalkan dunia, takut mati, mencintai dunia lebih daripada kematian, mencintai jihad kurang, mencintai ajaran Islam kurang, mencintai Allah dan Rasulnya kurang, yang lebih dicintai adalah dunia gitu. Jadi ini yang berbahaya. Kenapa demikian? Karena penyakit ini ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin
Dan penyakit ini yang dulunya kaum muslimin itu ditakuti 1 bulan perjalanan, sekarang itu diambil, ketakutan itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dari kaum kafir itu, ditampakkan ke kaum muslimin sekarang ketakutan itu, dan menjadi wahan itu kepada kaum muslimin sekarang. Dulu waktu zamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hendak pergi ke Tabuk, Tabuk itu kurang lebih perjalanannya 500 km ya dari Madinah pada saat itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Tabuk itu sengaja membawa 30.000 pasukan dan memberitakan akan penaklukan, akan datangnya Rasul dan pasukan ke negeri Tabuk. Jadi hanya beberapa saja yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam strategi perang itu melakukan hal seperti ini. Belumlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Tabuk, orang-orang tentara Romawi itu sudah pada lari kocar-kacir. Dibayangkan, sudah lari ketakutan karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menancapkan rasa takut kepada orang-orang kafir itu, penyakit takut kepada umat Islam 1 bulan perjalanan sebelum sampai itu. Jadi seperti itu. Tapi sekarang itu dicabut itu rasa takut itu, dan ditampakkan, diberikan rasa takut itu kepada kaum muslimin dengan penyakit wahan tersebut. Apa itu wahan? Ya tadi, wahan adalah orang itu takut mati dan mencintai kehidupan ini lebih daripada kematian. Ini sangat berbahaya, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penyakit ini sangat berbahaya. Ini yang membuat orang ini tidak bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan. Tidak bisa merasakan kesalahan atau tidak. Bayangkan saja dengan penyakit ini, kita tidak bisa, banyak kaum muslimin ya, bukan kita insya Allah, banyak kaum muslimin ini, karena ini penyakit datang diberikan kepada kaum muslimin, umat Islam ini banyak yang tidak care dengan yang lainnya. Suatu contoh, baru-baru ini ada kejadian yang paling terbaru itu kan pembunuhan di India ya. Jadi orang India itu, mereka itu punya reason, kenapa kamu ditanya oleh reporter itu, kenapa kamu membunuhi kaum muslimin? Mereka katakan mereka itu bisa menikah 3 dan 4 katanya. Dan mereka punya anak bisa 3 dan 4 katanya. Pertumbuhan mereka sangat pesat. Mereka sangat banyak katanya. Kami khawatir mereka akan menguasai kami. Maka dari itu kami bunuhin mereka. Coba, Masya Allah itu. Dan apa yang kita lakukan sekarang? Mungkin tahu aja nggak tahu kita. Tahu aja nggak tahu kalau ada pembunuhan yang terjadi di India sekarang ini, baru-baru ini, belum lama. Mereka membunuhi seluruh umat Islam itu yang ada di sana. Mereka kejar, mereka bunuh, mereka bakar, bahkan mereka yang perempuannya mereka perkosa, ya macam-macam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ini apa yang kita rasakan sekarang? Tidak terasa apa-apa. Nah ini kan jadi tidak ini ya, tidak merasa kita bahwasanya kita itu adalah satu tubuh gitu. Padahal kan Allah katakan la yu'minuna ahadukum hatta yuhibbu li ahi wa la yuhibbu li nafsi. Kalian tidak dikatakan beriman sampai kamu itu mencintai saudara kalian itu sebagai mencintai dirimu sendiri, sebagaimana kalian mencintai saudaramu sendiri gitu. Nah ini tidak ada perasaan ini di kalangan kaum muslimin sekarang ini. Makanya itulah penyakit yang sangat berbahaya ini. Sehingga apa? Sehingga orang takut akan kewajiban-kewajibannya. Sehingga orang tuh memilih-milih kewajibannya, apa yang bisa dilakukan, apa tidak bisa, ya sudahlah tinggalkan saja. Karena
kewajiban umat Islam itu bagi individu sekarang ini, kita harus berdakwah, harus mencari ilmu, harus menjalankan rukun iman, rukun Islam, harus bergabung dengan kelompok, itu harus tuh, karena ada ayatnya semua. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan ini juga karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan seperti ini, menjadi thoriqoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini menjadi kewajiban bagi umat Islam sekarang ini. Nah, ini jadi takut untuk bergabung dengan kelompok, takut untuk berdakwah, mau ngomong kebenaran takut, mau membuat status takut, kena undang-undang IPTK ya, undang-undang apa namanya? Ya. Takut undang-undang. Terus mau mengucapkan dengan suara lantang takut ditangkap. Mau mengatakan kebaikan takut menghina, takut menyinggung orang. Nah, ini yang menjadi ketakutan atau yang menjadi penyakit kaum muslimin yang harus disembuhkan oleh kaum muslimin semuanya. Dan inilah sesungguhnya penyakit itu yang lebih dahsyat daripada penyakit Wuhan. Walaupun penyakit Wuhan itu atau COVID-19 itu yang dahsyat, menyebabkan pandemi, betul. Dan ini pun menyebabkan pandemi untuk kaum muslimin semuanya. Sehingga tidak ada perasaan, pemikiran, dan persatuan umat itu tidak ada, nggak ada. Apa penyebabnya? Ternyata penyebabnya adalah ya tidak ada sesuatu hal yang membuat ini semua ada, yaitu tidak adanya persatuan umat Islam, tidak adanya kepemimpinan Islam, tidak diterapkannya syariat Islam. Itu ya, ini yang menyebabkan semuanya. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sejak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, semua orang, baik yang munafik, baik yang kafir, baik yang beriman, semuanya itu dilindungi oleh Allah dan Rasulnya dan kaum muslimin pada saat itu. Bahkan orang Yahudi buta yang setiap hari menghina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mempunyai saudara, tidak mempunyai family, tidak bisa makan sendiri, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam suapin tiap hari, padahal dia itu orang Yahudi ini mencaci maki Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu tidak berpengaruh kepada Rasul karena itu yang dicaci dirinya sendiri. Tapi kita nggak boleh itu kalau sekarang tuh. Kalau sekarang kita harus marah tuh kalau ada yang mencaci Rasulullah. Itu kan Rasulullah, bukan kita. Nah, taunya dari mana? Taunya dari Abu Bakar. Pada saat Abu Bakar bertanya, ya Aisyah, apakah ada tugas Rasulullah, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak aku laksanakan? Kata Aisyah, sudah semua ya abahku, ya abiku, tapi satu yang belum engkau jalankan. Apa itu ya anakku? Katanya, engkau belum memberi makan orang Yahudi buta yang tidak punya family di pasar, tinggalnya di pojok pasar. Nah, datang kepada ke sana orang itu, dan dilihat orang itu emang buta, tidak bisa apa-apa. Orang Yahudi kan kelihatan orang Yahudi sama orang biasa itu, dia pakai seperti itu, pakai kuplut kecil dan sebagainya, ada ininya, ada apa namanya, tandanya lah, dan dikasih makan. Dan kemana aja kamu, katanya, kamu lihat, kata si orang Yahudi ini, kamu lihat itu Muhammad telah membuat tipu daya yang sangat dahsyat, katanya. Kan Abu Bakar kekasihnya kan kesel kan kepada orang ini. Abu Bakar yang ngasih makannya kan gimana rasanya kan ya, gitu, kesel ini, gitu kan, kayak gitu, kayaknya seperti itu. Dan dia kata, kamu ini bukan seperti biasanya, ini kamu siapa ini, katanya. Kata Abu Bakar, ketahuilah Bapak, orang yang engkau hina, orang yang engkau caci maki itu sekarang sudah meninggal. Dialah baginda Muhammad SAW. Dari situ nangis dia, berarti dia kepikiran kan, selama ini saya caci maki itu orangnya gitu. Saya caci maki itu orangnya, saya yang ngasih makan itu orang itu gitu. Tapi tidak ada kayak Abu Bakar itu dorong gitu. Dan kita harus tahu tuh bagaimana Rasulullah SAW
Kenapa orang itu komplain? Biasanya yang ngasih makan saya itu lembut gitu. Rotinya lembut gitu. Berarti udah dilumat sama Rasulullah, sudah dimamahkan oleh Rasulullah itu. Jadi makan maksudnya Rasulullah gigit-gigit terus baru dikasihkan itu. Begitu lembutnya gitu. Karena nggak biasanya, ini bukan orang biasanya. Dari mana taunya? Dari itu, dari orang tua itu yang mengatakan, orang tua buta itu, biasanya yang saya makan ini roti nggak sekeras ini katanya. Biasanya saya makan tuh enak tinggal telan saja. Nah, itu sedasat itu tuh. Dan itu dilindungi oleh Rasulullah dan kaum muslimin gitu. Nah, sekarang tidak ada itu semua. Nah ini yang lebih dahsyat lagi adalah sesuatu hal yang menjadi kewajiban umat Islam seperti jihad, seperti berdakwah yang lebih besar lagi, itu menjadi ketakutan kaum muslimin sekarang. Padahal itu semua adalah kewajiban kaum muslimin, kewajiban kita gitu. Kalaulah berdakwah kepada negara lain itu adalah kewajiban negara untuk berdakwah, sekarang negara tidak ada, menjadi kewajiban kita kaum muslimin untuk berdakwah kepada orang lain. Dan itu tidak bisa dilakukan. Tidak, susah ya berdakwah jitu-jitu, susah dilakukannya. Karena Allah katakan kan kita harus seperti ini di surat At-Taubah ayat 29 dikatakan, Allah Subhanahu wa taala katakan, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhiri wala yuharramuna ma haramallah wa rasuluhu wala yazinuna dinul haq minad ladzina utul kitab hatta ya'tu zizyah ngan yadin wahum so'irun. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dengan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan dan Rasulnya, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar atau agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan diberikan kitab hingga mereka membayar jizyah dengan penuh sedang mereka dalam keadaan tunduk gitu. Jadi kita itu wajib wajib untuk berdakwah kepada orang lain sampai orang lain itu kita lindungi. Ini tidak ada. Wajib kita itu berdakwah kepada orang lain karena orang lain itu nanti dilindungi oleh kita. Ini kewajiban, ini adalah kewajiban level ke atas. Tidak seperti kewajiban level bawah. Seumpamanya kewajiban level bawah itu adalah level individu. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, berbuat baik, akhlak, belajar bahasa Arab, belajar nahu, belajar sorof, belajar kitab, belajar fikih. Itu kewajiban individu. Kewajiban berikutnya adalah kewajibannya seperti tadi itu. Bagaimana caranya kita bisa berdakwah untuk mendakwahi orang lain, bahkan sampai memerangi. Dan kita tidak bisa memerangi orang itu karena kewajiban untuk memerangi orang lain itu, atau yang sesuai dengan ayat atau ayat 29 itu, bukan dilakukan oleh individu atau kelompok, hanya bisa dilakukan oleh negara. Maka dari itu sebagai penutup, Rasulullah SAW bersabda, al-imamu junnah yuqatalu mi waraihi wa la yutaqabihi. Seorang imam itu adalah pelindung. Kalian akan berperang di belakangnya dan imam itu akan melindungi kalian. Jadi imam itu akan melindungi kalian. Jadi sesungguhnya umat Islam yang ada di dunia itu, supaya tidak terkena penyakit wahan yang tadi itu, harus mempunyai seorang imam, harus mempunyai seorang pemimpin. Karena bayangkan saja kita jalan-jalan 3 orang saja itu tidak halal jalan-jalannya. Sumpamanya kita tinggal di satu rumah terus tidak ada pemimpin, itu tidak halal tidak tinggal di satu rumahnya itu. Tinggal di satu rumah sumpamanya ada 8. Harus dipilih satu orang tuh harus menjadi pemimpin. Harus itu. Itu sudah menjadi sunnatullah dalam Islam, harus ada seorang pemimpin. Sama di keluarga.
ada suami, ada istri, ada anak-anak, seumpamanya ada adik, ada ponakan, ada apa, harus ada yang menjadi pemimpin. Siapa yang menjadi pemimpin? Ya kepala keluarga kita yang laki-laki di sini, al-imamu junna, atau pemimpin untuk memimpin keluarga gitu, seperti itu. Apalagi kita bayangkan kita mempunyai penduduk umat Islam itu sekarang itu 1,8 kayaknya sekarang nih. 1,8, kemarin itu 1,7. Sekarang bisa 1,8 miliar penduduk Islam Muslim di dunia ini tanpa adanya pemimpin. Maka dari itu kewajiban kita itu ada pemimpin supaya kita tidak terkena penyakit wahan itu. Insya Allah dengan adanya kepemimpinan tadi, terus kita menjalankan perintah Allah secara kafah, menjalankan aturan Allah secara kafah, menghindari penyakit, menghindari apa yang Allah larang dan haramkan secara kafah, supaya tidak ada lagi orang yang berbuat zolim, katakan tidak menzolimi seperti yang terjadi di India. Karena bagi Allah itu matinya orang itu sesuatu hal yang sangat berharga. Bayangkan gini saja nih, ada hadis dari Rasulullah SAW, matinya manusia, satu orang mati tidak ada hak, kalian seperti membunuh seluruh manusia. Matinya manusia, satu orang manusia, ini manusia ini kafir dan non muslim ya, bukan Islam ya, kafir atau non muslim atau orang munafik atau siapapun, tapi tanpa hak, itu seperti kalian itu membunuh manusia seluruhnya. Kalau kalian membunuh orang muslim tanpa hak, seperti menghancurkan dunia dan seisinya. Itu. Jadi sangat diperhitungkan. Bahkan kata Allah, ya Rasulullah, ya wazallu dunia, hancurnya dunia indallah, di sisi Allah itu lebih Allah perhitungkan dengan setetes darah kaum muslimin. Hancur, bahkan di hadis lain dikatakan hancurnya Ka'bah itu lebih mulia daripada setetes darah kaum muslimin itu. Jadi sangat-sangat ini ya, nyawanya manusia itu sangat diperhitungkan, karena yang mempunyai hak untuk mencabut nyawa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu saja insyaallah, semoga menjadi pengingat kita bahwasanya penyakit yang utama itu yang menjadi permasalahan kaum muslimin sekarang ini, kita sadari atau tidak kita sadari, dan semoga kita sadari, adalah wahan, yaitu penyakit-penyakit hubu dunia dan qaryatul maut atau takut mati. Padahal mati itu adalah bagi kaum muslim itu sesuatu hal yang dirindukan seharusnya. Coba bayangkan, mati itu adalah sesuatu hal yang dirindukan. Karena apa? Pada saat dia meninggal, dia akan bertemu dengan kekasihnya, bertemu dengan Rasulullah dan bertemu dengan Allah. Tanyakan dalam diri kita, apakah kita pada saat mati sekarang itu siap atau tidak? Padahal mati itu adalah sesuatu hal yang seharusnya dirindukan, karena akan bertemu dengan Allah dan Rasulnya. Nah, itulah yang kebaikan dari kita. Semoga kita bisa terhindar daripada penyakit wahan, dan kita senantiasa istiqomah dan senantiasa berada di pengajian ini, karena insya Allah apa yang disampaikan di sini semuanya bermanfaat dan menggugah kita, pemikiran kita, dan insya Allah kita akan mendapatkan barokah berkah berada di sini. Itu saja dari kami insya Allah. Silakan kalau ada pertanyaan dilontarkan melalui Pak Tri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materinya oleh Bupati tentang penyakit yang lebih berbahaya dari penyakit COVID, yaitu penyakit wahan, di mana kita itu memang harus sadar bahwa penyakit ini sekarang memang sudah